Indonesia memiliki 17.508 pulau. Dari semua pulau itu tidak semuanya pasti kamu tahu. Pulau-pulau ini menyebar dari yang terdekat dengan pulau-pulau besar atau pulau utama, sampai ke ujung perbatasan Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa dari pulau itu yang merupakan pulau terluar yang menjadi tapal batas Indonesia, alias menjadi pintu perbatasan dengan negara lain secara administrasi maupun secara fisik wilayah. Pulau-pulau inilah yang disebut sebagai pulau terluar. Ada yang malah lebih dekat dengan negara-negara tetangga. Seperti Pulau Leti adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Timur. Pulau ini berada di daerah perbatasan wilayah Provinsi Maluku dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan negara Timor Leste. Pulau Leti merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, tapi lebih dekat dengan Timor Leste. Pulau-pulau terluar ini dianggap penting karena secara tidak langsung menjadi penjaga perbatasan. Dan karena rentan diklaim dan dikuasai oleh negara lain, banyak dari pulau ini dijaga ketat oleh pasukan penjaga perbatasan. Malah, ada juga yang penghuninya adalah penjaga itu sendiri. Berikut adalah daftar pulau-pulau terluar Indonesia. Salah satu pulau terluar Indonesia adalah Pulau Miangas. Kamu mungkin sering mendengar nama pulau ini atau dikenal juga dengan Las Palmas dalam peta Filipina. Pulau ini lebih dekat dengan Filipina. Jaraknya itu hanya sekitar 126 km dari kota Davao, ibu kota Pulau Mindanao, Filipina. Tapi pulau ini masuk dalam wilayah Sulawesi Utara. Padahal jaraknya itu sekitar 521 km dari kota Manado. Yang kabarnya, beberapa laporan kalau mata uang yang dipakai di sini adalah peso. Dalam sejarahnya, pulau ini pernah diperebutkan oleh dua negara besar, yakni Amerika Serikat dan Belanda, di tahun 1932, saat masing-masing negara menjajah Filipina dan Indonesia. Memang, status Miangas pada saat diperebutkan adalah pulau yang punya nilai ekonomi sangat rendah, tapi di sisi lain punya lokasi strategis. Lalu kemudian berdasarkan putusan pengadilan arbitrase, Pulau Miangas masuk dalam wilayah Indonesia sebagai pos lintas batas. Meski sekarang kembali jadi rebutan tiga negara, yakni Indonesia, Filipina, dan Malaysia karena saling klaim. Pulau Miangas yang terletak di tepi Samudra Pasifik membuat pulau bagaikan terisolasi. Jika gelombang laut sedang tinggi, masyarakat hanya bisa berdiam di pulau. Begitu juga sebaliknya. Kapal-kapal urung mendekat ke Pulau Miangas. Menurut sensus 2010, populasi pulau ini adalah 728 orang. Tapi, sejak 12 Maret 2017, penerbangan dari Manado melayani pulau ini seminggu sekali. Penerbangan yang dioperasikan oleh Wings Air mendarat di Bandara Miangas setiap hari Minggu. Penduduk Miangas berbahasa Indonesia dan Bisaya. Tapi generasi yang lebih tua biasanya juga berbicara bahasa Tagalog. Pulau lain yang juga masuk pulau terluar adalah Pulau Vanildo. Asing? Iya, sangat asing. Tapi pulau ini disebut-sebut lebih indah dari Raja Ampat. Di kalangan TNI, pulau ini tidak asing karena pemerintah menggunakan nama Pulau Vanildo sebagai nama kapal perang jenis penyapu ranjau milik TNI. Pulau Vanildo adalah bagian dari Kepulauan Mapia, gugusan pulau-pulau di Samudra Pasifik. Letaknya itu berbatasan dengan negara Palau sebelah utara sekitar 290 km atau sekitar 10 jam dari kota Manokwari. Secara administrasi, Pulau Vanildo masuk wilayah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Pulau Vanildo bersama dengan pulau lain di Kepulauan Mapia dulunya pernah melakukan perkawinan silang dengan masyarakat luas yang tergolong Mikronesia sehingga membentuk peradaban kecil. Seiring berjalannya waktu, Pulau Vanildo bersama dengan pulau lain di Kepulauan Mapia jadi salah satu wilayah yang dijajah oleh Jepang, Belanda, dan sekutunya. Kemudian, masyarakat Biak mulai menetap di gugusan pulau ini dan mulai mengembangkan kehidupan masyarakat dengan cara jadi nelayan. Karena vegetasi pulau ini adalah pohon kelapa, mata pencaharian masyarakat di Pulau Vanildo selain sebagai nelayan, sebagiannya lagi sebagai pembuat kopra untuk dijadikan minyak kelapa. Jumlah penduduk dihitung dengan semua yang menetap yang ada di Kepulauan Mapia, sekitar
79 kepala keluarga. Pulau Rondo adalah pulau terluar Indonesia lainnya. Pulau ini adalah wilayah paling utara dari Republik Indonesia dan secara administratif bagian dari wilayah Kota Sabang, Provinsi Aceh. Letaknya di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nicobar dan Andaman. Jaraknya sekitar 50 km dari lepas pantai Pulau Sumatera di Aceh. Bagaimana cara ke tempat ini? Bisa dibilang hampir mustahil untuk bisa mencapai pulau ini karena harus melewati gulungan ombak dengan ketinggian sampai 3 meter. Jadi, pulau ini cuma biasanya diakses dengan helikopter. Paling yang bisa ke tempat ini hanyalah orang-orang yang terlatih. Karena bukan cuma akses yang sulit, sumber air juga minim. Makanya, pulau ini tidak berpenghuni. Hanya ada beberapa pos pengaman, menara mercusuar, dan pangkalan helikopter yang dijaga oleh personil TNI dan petugas mercusuar. Itu pun secara bergantian. Makanya, pulau ini juga dijuluki Pulau Mati. Pulau Rondo disebut sebagai pulau yang paling strategis dibanding pulau lain karena jadi jalur pelayaran internasional. Dan sebenarnya, Pulau Rondo adalah titik 0 km Indonesia loh. Jadi sebenarnya lagu Indonesia bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Rondo sampai Merauke. Tapi karena sulit diakses, maka titik 0 dipindahkanlah ke Pulau Sabang. Kalau Pulau Batek itu letaknya di Laut Sawu, bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Kupang NTT, tapi berbatasan langsung dengan Timor Leste. Karena lokasi yang penuh dengan tebing terjal, kemudian akses untuk sampai ke pulau ini mengharuskan mendaki tembok alami yang tingginya mencapai 8-10 meter di atas permukaan laut. Ditambah kedalaman laut rata-rata 72 meter, area landai juga ditutupi dengan lahan dengan semak belukar, Pulau Batek tidak mendukung untuk ditinggali. Makanya seperti Pulau Rondo, Pulau Batek juga pulau yang tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh sejumlah personil TNI. Itu pun dengan keterbatasan fasilitas dan akses. Hanya untuk dapat air minum dan sebagainya, personil TNI harus menyeberang ke pulau terdekat. Itu pun baru beberapa tahun terakhir, personil yang berjaga di tempat ini mulai membangun penyulingan air laut. Tapi kalau kita bicara strategis, berdasarkan dari hasil peta topografi TNI Angkatan Darat, Pulau Batek adalah lokasi yang strategis untuk pembangunan pangkalan militer. Makanya, pulau ini juga sempat diklaim oleh Timor Leste. Makanya juga Indonesia masih tetap mempertahankan pulau ini. Kemudian ada juga Pulau Sekatung yang merupakan pulau terluar dan paling utara dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Luasnya sekitar 1,65 km persegi. Letaknya itu di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan 3 negara, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Pulau ini juga bagian dari tapal batas Indonesia. Secara administrasi, Pulau Sekatung merupakan wilayah dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memang tidak berpenghuni, tapi berbeda dengan Pulau Batek atau Pulau Rondo, Pulau Sekatung sangat cocok jadi destinasi wisata. Pulau Sekatung juga dikelilingi oleh terumbu karang yang luas dan jarak antara perbatasan daratan dengan bibir karang di bagian tenggara pulau ini hingga 2 km. Karena lokasinya yang berbatasan dengan 3 negara, saat ini Pulau Sekatung dijaga oleh 2 matra, prajurit marinir TNI AL dan TNI AD. Pasukan dari 2 matra ini akan diganti bergiliran dengan pasukan yang baru dalam waktu yang tertentu. Ada lagi nih satu pulau yang juga pulau terluar. Pulau ini adalah Pulau Berhala. Sebenarnya ada 5 pulau dengan nama yang sama. 3 di Malaysia dan 2 di Indonesia, yakni di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Tapi yang masuk dalam pulau terluar adalah Pulau Berhala di Sumatera Utara. Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sekitar 100 km dari kota Medan dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kenapa disebut Pulau Berhala? Nah, sejarahnya, nama Pulau Berhala diambil dari nama seorang bangsawan Turki yang diperkirakan menginjakan kaki pertama kali di pulau ini. Namanya Ahmad Barustua atau yang lebih dikenal dengan Datu Paduka Berhalo yang berkuasa di Jambi. Pulau Berhala kaya akan hutan akar bahar dan menyimpan berbagai jenis terumbu karang lebih dari 22 spesies, ditambah banyak spesies ikan.
Pulau ini juga dikenal dengan objek wisatanya, bahkan dapat julukan Pulau Berlian. Nah, kalau kita bicara soal pulau paling selatan Indonesia, sekaligus benua Asia, letaknya itu ada di Nusa Tenggara Timur. Namanya Pulau Dana. Pulau Dana terletak di wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, satu gugusan dari Kepulauan Rote dan berbatasan langsung dengan Australia. Pulau Dana juga tidak berpenghuni, hanya terdiri dari flora dan fauna. Namun masih termasuk daerah potensial karena sumber daya alamnya cukup banyak. Saat ini dimanfaatkan untuk cagar alam. Pulau Dana oleh pemerintah kemudian dijadikan tempat wisata. Bahkan, pulau ini dijuluki sebagai surga tersembunyi. Tapi untuk bisa masuk ke Pulau Dana, pengunjung harus mendapatkan izin dari prajurit TNI yang bertugas. Kalau Pulau Dana sering dikunjungi orang, pulau yang juga di Nusa Tenggara Timur ini namanya mirip dengan Pulau Dana, jadi pulau yang dikeramatkan. Pulau tersebut bernama Pulau Dana. Secara administratif, Pulau Dana masuk wilayah Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan berbatasan juga dengan Australia. Kenapa pulau ini dikeramatkan? Berdasarkan cerita dari masyarakat asli Pulau Raijua, Pulau Dana ini merupakan tempat leluhur mereka bersemayam, sehingga tidak boleh sembarang orang mengunjungi, dan jika seseorang ingin berkunjung ke pulau ini, mereka harus menemui dan meminta izin dari para pemangku adat. Makanya, pulau ini tidak berpenghuni. Nah, bisa dilihat kan betapa terpencilnya pulau-pulau terluar ini berada di ujung. Pulau-pulau terluar ini bahkan tidak banyak dikenal, kadang terlupakan oleh pemerintah. Seperti yang kamu tahu, kita ini adalah negara kepulauan. Maksudnya terdiri dari banyak pulau-pulau. Dari yang besar kayak Kalimantan dan Papua, sampai yang kecil-kecil di Samudra Lepas. Nah, dari total 17.000 pulau yang dimiliki Indonesia, ada beberapa pulau yang posisinya berada paling luar yang menjadi tapal batas dan pintu masuk dari jalur perairan. Pulau-pulau terluar ini ternyata cantik-cantik dan menawan loh. Soalnya masih jarang terjamah oleh pendatang dan kebanyakan masih alami. Pemerintah juga mulai melirik beberapa pulau-pulau itu yang dulunya hidup sendirian di tepian, menyembunyikan pesona alamnya. Kita mulai dari titik nolnya Indonesia alias wilayah paling pinggir di sebelah barat. Kalau dulu kamu suka nyanyi-nyanyi dari Sabang sampai Merauke yang merujuk daerah paling ujung barat dan timur Indonesia, nah sebenarnya ini kurang tepat. Karena bukan Sabang yang ada di Pulau W yang paling baratnya Indonesia, melainkan Pulau Rondo. Pulau ini hanya 58 km dari lepas pantai Pulau Sumatera. Secara administratif, pulau ini masuk wilayah Sabang Aceh. Karena akses sulit dan cukup jauh, maka titik nol sebelah barat dipindahkanlah ke Sabang. Tetangganya Pulau Nicobar yang hanya 150 km ke arah barat laut, sudah masuk wilayah India loh. Luas Pulau Rondo hanya 50 hektar. Tapi pulau ini mengandung kekayaan alam yang beraneka ragam. Sebagian besar lahannya adalah hutan tropika basah, dengan vegetasi pohon, semak, dan herba. Ada pohon cengkeh, kelapa, buah-buahan, dan ketapang. Untuk biota laut, perairan Rondo sangat kaya. Dari jenis terumbu karang, ikan, sampai hiu gak jarang terlihat di perairannya. Pulau ini sendiri hanya dihuni anggota marinir hingga petugas penjaga mercusuar yang datang bergantian. Mereka menempati 4 unit rumah yang berada di puncak pulau dan berjuang hidup cukup keras. Mereka lah para penjaga pulau dan perbatasan barat Indonesia. Makanya disebut juga sebagai pulau mati. Meski mereka kesulitan air bersih, kalaupun ada, itu untuk keperluan penting saja seperti mandi, minum, dan wudhu. Karena letaknya terluar dan perairannya merupakan pertemuan Selat Malaka dengan Selat Hindia, gelombang air di perairan pulau ini sangat tinggi. Cukup berbahaya untuk pendatang. Menerjang gulungan ombak setinggi 3 meter dari kota Sabang ke Pulau Rondo harus survive selama 1,7 jam dengan jarak sekitar 15,6 km. Dan kita menuju ke ujung Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Sekatung. Pulau yang kaya akan minyak yang hanya berjarak 1031 km ke Vietnam. Masuk dalam administrasi Kepulauan Natuna, Sekatung hanya seluas 1,65 km persegi. Ini adalah pulau terluar dengan perairan yang jernih dan vegetasi yang terdiri dari semak dan pepohonan.
Sedangkan perairannya adalah tempat biota laut hidup damai. Beragam spesies laut berada di sini dan menjadi sasaran penangkapan ikan besar-besaran. Tapi, pintu utara ini juga hanya dihuni oleh TNI penjaga perbatasan. Karena perairan Pulau Sekatung masuk dalam Nine Dash Line yang menjadi sengketa beberapa negara. Setiap 6 bulan, akan bergantian 20 personil TNI datang untuk menjaga Sekatung. Mereka bertahan dengan air bersih yang jarang, komunikasi yang susah, dan fasilitas seadanya. Sedangkan wilayah di ujung selatan Nusantara ada Kepulauan Rote, yang dalam salah satu gugusannya terdapat Pulau Rote, yang terkenal dengan pesona perairannya, sampai-sampai menjadi salah satu destinasi wisata domestik dan mancanegara. Kepulauan ini secara administratif masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan dengan Laut Timor yang terbagi atas wilayah Indonesia, Timor Leste, dan Australia Utara. Salah satu pulau terluar yang dihuni manusia adalah Kepulauan Rote. Pada tahun 2010, sekitar 119.711 jiwa mendiami Pulau Rote dengan luas 1.200 km persegi. Mereka didominasi oleh suku Rote, orang-orang yang dipercaya bermigrasi dari Pulau Seram, Maluku. Orang-orang yang memiliki filosofi hidup, Mautua do leve bavi, yang artinya kehidupan dapat bersumber cukup dari mengiris tuak dan memelihara babi. Dan memang secara tradisional, orang-orang Rote memulai perkampungan dengan pengelompokan keluarga dari pekerjaan mengiris tuak. Jadi, satu kawasan yang memiliki kelompok tanaman lontar, maka itu akan menjadi pusat pemukiman pertama mereka. Pulau Rote sendiri mendapat julukan Pulau Lontar, karena salah satu tanaman yang dominan di sini adalah lontar, selain kelapa dan jambu mete. Nah, jika Kepulauan Rote adalah wilayah terluar bagian selatan, maka Pulau Pamana atau Pulau Dana atau Pulau Danalah pulau terluar dari bagian selatan, yang juga masuk dalam administrasi NTT dan menjadi titik 0 km selatan. Terletak di sebelah barat daya Pulau Rote dan sangat dekat dari Australia. Cuman 1.000 km sudah sampai ke Darwin. Potensi sumber dayanya sangat besar, tapi hanya dihuni oleh penjaga perbatasan dan mercusuar. Dari barak TNI, ada patung Jenderal Sudirman yang berdiri gagah. Sangat strategis sekaligus rentan klaim, karena menjadi titik dasar penarikan garis batas wilayah perairan NKRI dengan Australia. Tempat lalu lintas perairan internasional, pulau ini hanya seluas 1.400 hektar. Tapi pesonanya bukan main cantik. Yang paling menarik adalah di tengah pulau terdapat danau bernama Danau Merah, yang konon katanya tempat prajurit mencuci senjata habis perang, yang akhirnya mengubah warna danau ini. Meski sebenarnya nggak merah-merah amat sih. Sementara di Selat Malaka ada satu dari 12 pulau terluar, bernama Pulau Berhala. Masuk dalam administrasi Sumatera Utara, dan sangat dekat dari Malaysia, hanya sekitar 626 km, dekat banget. Justru lebih jauh ke Medan, sekitar 808 km. Seperti banyak pulau-pulau tak terjamah modernisasi, Berhala juga masih bersih, asri, dan alamnya gak dipenuhi sama sampah. Pokoknya cantik. Pulau Berhala ini hanya seluas 2,5 km persegi dengan topografi yang bergunung dan hutan lebat serta pantai putih yang bersih. Jadi tempat favoritnya para penyu, dan karangnya sangat-sangatlah cantik. Biota lautnya apalagi. Itulah mengapa banyak pengunjung berdatangan untuk merasakan pengalaman bersnorkeling di Berhala. Dan lumayan dikenal untuk para pemburu wisata air. Ya, meski sekali lagi hanya dijaga oleh TNI. Tapi fasilitas sudah tersedia, termasuk dermaga tempat berlabuhnya kapal-kapal. Dan di sebelah utara kota Manokwari ada juga pulau terluar bernama Pulau Bras. Masuk dalam gugusan Kepulauan Mapia dan masuk dalam Provinsi Papua. Pulau ini sangat dekat dengan negara lain, yakni Republik Palau, negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik. Hanya berjarak 390 mil loh. Pulau seluas 309 hektar ini terbentuk dari material biogenik dari terumbu karang. Perairannya memiliki 3 ekosistem lengkap, mangrove, koral, dan seagrass. Spesies lautnya sangat kaya, dari jenis lobster, penyu, keluarga hewan laut besar, dan jenis teripang. Pulau ini adalah surganya ketam kenari loh, umang-umang yang mirip dengan kepiting. Makanya juga berpotensi sebagai destinasi wisata bahari. Pantainya masih sangat bersih dari sampah modern,
dan hanya dijadikan lokasi pencarian ikan tradisional. Dan sekali lagi, hanya dihuni oleh penjaga teras Nusantara dan mercusuar. Paling ujung dari pulau utama, lebih dekat dengan negara lain, pulau-pulau terluar ini bahkan masuk dalam pemicu persengketaan wilayah dengan negara lain. Ada juga malah yang sudah diklaim tapi berhasil direbut kembali. Menurut Pak Supriyanto, guru geografi aku dulu, Indonesia itu menempati posisi ke-15 sebagai negara dengan wilayah paling besar. Negara kita ini memiliki total area sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Nah, dengan status ini tentu aja Indonesia jadi sasaran empuk untuk klaim-klaim serampangan negara lain tentang wilayah negara kita. Dalam sejarah aja udah tercatat beberapa kali wilayah Indonesia diklaim oleh negara lain. Dilindungi atau dijaga oleh Coast Guard China. Bicara soal klaim-klaim wilayah Indonesia dari negara lain, sepertinya kita nggak bisa lepas dari isu perairan Natuna yang udah terjadi sejak lama. Pihak Cina mengklaim bahwa perairan Natuna Utara adalah milik mereka. Bahkan saking ngototnya, 4 bulan terakhir ini, pemerintah Cina menuntut Indonesia untuk menghentikan pengeboran migas di sana. Waduh, kok sotoy bener ya negara ini. Klaim Cina asal perairan Natuna diyakini mereka karena keberadaan Nine Dash Line. Nah, Nine Dash Line ini merupakan sebuah garis temu kepemilikan Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah yang mereka buat sendiri. Nah, padahal dari aturan internasional, yaitu UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea yang terbit tahun 1982, Indonesia punya hak atas 200 mil laut sebagai Zona Eksklusif Ekonomi atau ZEE. Aturan itu secara sah diakui internasional dan juga diakui oleh Cina. Tapi emang negara ini super nakal di Laut Cina Selatan. Jadi bukan cuma Indonesia yang bermasalah dengan Cina atas kasus Nine Dash Line, tapi ada Brunei, Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina. Makanya untuk menegaskan kepemilikan wilayah ini, pihak Indonesia sejak tahun 2017 mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Oh iya, perebutan wilayah perairan Natuna memang satu hal krusial karena daerah ini sangat kaya akan kekayaan alam setempat. Perairan Natuna menyimpan 36 juta barel minyak mentah, 222 TCF volume gas, dan juga 10% dari perikanan dunia. Jadi emang Indonesia harus mati-matian pertahanin daerah tersebut. Seperti hubungan pertetanggaan yang gak selamanya sweet, Indonesia dan Malaysia juga terlibat seteru perebutan lahan. Perseteruan antara Indonesia dan Malaysia dilakukan di Blok Ambalat yang berada di utara Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Klaim Malaysia atas blok laut seluas 15.235 km persegi ini adalah sebuah cerita lama. Karena udah dilakukan Malaysia sejak tahun 1979. Bahkan lancangnya lagi, negeri jiran pernah menangkap 17 nelayan Indonesia di daerah tersebut di tahun 2005. Wele, berani bener ya negara satu ini sama kita. Makanya atas kasus tersebut, Indonesia memperkuat kekuatan militer di Blok Ambalat yang membuat kondisi dari kedua negara sering menegang. Soal alasan mengapa tempat ini diperebutkan, ya karena itu, kekayaan alam. Satu titik Blok Ambalat menyimpan cadangan minyak sejumlah 764 juta barel dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru satu titik tambang doang loh. Dan Blok Ambalat ya, setidaknya punya 9 titik tambang yang diklaim memiliki cadangan minyak dan gas yang bisa bertahan 30 tahun. Masih dari konflik laut dan juga klaim Malaysia atas wilayah Indonesia. Sekarang kita udah sampai nih di perairan Tanjung Datu yang banyak diperbincangkan di tahun 2014 kemarin. Kala itu perairan Tanjung Datu viral pada bulan Mei karena ditemukan 4 unit kapal logistik Malaysia yang dikawal kapal perang masuk ke wilayah perairan Tanjung Datu. Cek per cek, kapal logistik ini adalah kapal yang memuat bahan pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datu. Menurut Malaysia, perairan tempat mercusuar tersebut berdiri memang menjadi hak mereka. Tapi masalahnya, perairan ini dekat banget dengan Indonesia yang juga mengklaim kalau laut tersebut milik Indonesia. Nah, akibat perbuatan sembrono tersebut, Indonesia memberi respon tegas dengan mengirim kapal perang dalam langkah perundingan. 9 hari setelahnya muncullah 3 kesepakatan dari kedua belah pihak. Pertama, pembangunan mercusuar harus dihentikan. Kedua, Indonesia dan Malaysia tidak boleh memperkeruh suasana. Ketiga, akan diadakan uji batas dari kedua negara untuk memperjelas wilayah perairan Tanjung Datu.
Selain di laut, kasus Indonesia-Malaysia juga terjadi di darat, yaitu di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Klaim sepihak dari Malaysia ini santer dibicarakan pada tahun 2019 hingga 2020 kemarin. Kamu pasti tahu dong dengan rumah unik yang berada di dua negara? Terasnya di Indonesia dan dapurnya ada di Malaysia. Nah, daerah rumah ini nih yang jadi masalah bagi Indonesia dan Malaysia. Masalah utama dari Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik masih perihal peninggalan Belanda dan juga Inggris yang merupakan negara penjajah masing-masing negara. Dulunya, kedua negara ini sepakat kalau batas wilayah keduanya adalah garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara, yang merupakan garis lurus. Sayangnya, saat kedua negara merdeka, banyak patok yang kemudian dirusak dan malah menjorok ke Indonesia dan membuat garis batasnya berkelok-kelok. Makanya, beragam mediasi dilakukan dan ditentukanlah garis batas baru antara Indonesia dan Malaysia di Sebatik. Ya, semoga aja solusi ini bisa buat damai kita dengan negeri jiran ya. Kalau ada yang mindahin patok tanah lagi, bagus disapa netizen paling sopan sih. Sepertinya cerita klaim kawasan antara Indonesia dan Malaysia memang gak ada habisnya. Karena sekarang ada Pulau Ligitan dan Sipadan. Konflik atas dua pulau ini juga bukan cerita baru tapi udah terjadi sejak tahun 1967. Saat pertemuan teknis Malaysia-Indonesia untuk membahas hukum laut antar dua negara. Pada pertemuan tersebut, dua pulau yang disebutkan tadi diklaim kedua belah pihak dan terjadilah sengketa. Indonesia masukin Ligitan dan Sipadan ke peta Indonesia, begitu pula Malaysia. Setelah mediasi yang cukup lama pada tahun 1996, kedua negara sepakat membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dengan membawa fakta historis kedua negara. Nah, dari hasil yang diumumkan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan jatuh ke tangan Malaysia. Jadi, secara resmi, Pulau Cantik yang jadi habitat beragam penyu ini dimiliki oleh negeri jiran. Keputusan dari Mahkamah Internasional ini memang mengecewakan bagi Indonesia, tapi bagi kedua pulau adalah hal baik. Iya, karena selama masa sengketa Malaysia lah yang banyak membantu konservasi penyu di sana, dan Indonesia cuma sibuk klaim-klaim doang. Baik, yang terakhir ada Pulau Pasir atau Ashmore Island yang jadi polemik antara Indonesia, khususnya masyarakat di Pulau Rote dengan pihak Australia. Secara kebudayaan dan sejarah pengelolaan, Pulau Pasir memang dihuni dan dihidupi masyarakat Rote selama 400 tahun. Namun secara geografis, wilayah ini memang dekat dengan Australia. Bahkan dari pernyataan internasional, Pulau Pasir merupakan bagian dari Australia sejak tahun 2006. Tapi yang namanya tanah sejarah tentu nggak mudah dilepas oleh masyarakat sekitar. Apalagi yang percaya dengan warisan leluhur. Pasti mati-matian pertahanin tempatnya. Makanya, sampai tahun 2021 kemarin, Yayasan Peduli Timor Barat atau YPTB terus mendesak Australia menunjukkan bukti yang lebih konkret atas kepemilikan Pulau Pasir. Wah, ini sih rumit ya. Yang punya pulau nggak mau tinggal di situ. Lalu yang tinggal di situ juga nggak punya hak penuh. Aduh, jadi pusing.